Sebelumnya kita sudah membahas apakah ada pengaruh dari faktor tingkat pendidikan ke pilihan politik orang dalam pemilu 2024 mendatang, baik itu pilihan presiden maupun pilihan partai politik. Kali ini kita masuk ke faktor yang lain lagi, kita mau lihat apakah ada pengaruh dari persepsi orang terhadap kondisi ekonomi dengan pilihan politiknya. Nah, di situ kita nanti harusnya bisa mendapatkan insights kelompok yang misalnya cenderung menganggap kondisi hari ini harus diubah, itu akan milih siapa. Tapi kelompok lain yang misalnya menganggap kondisi hari ini sudah baik, akan memilih siapa. Dari situ kita harusnya bisa mendapatkan insights tersebut. Kita bahas selengkapnya di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, kali ini kita pindah lagi ke faktor yang lain lagi nih, untuk melihat ada pengaruh nggak ke pilihan politik orang di pemilu 2024 mendatang, yaitu secara spesifik terkait dengan persepsi orang terhadap kondisi ekonomi hari ini. Nah, pasti kan orang biasanya ada menganggap ini udah bagus misalnya ya, atau bahkan lebih baik dari sebelumnya, atau justru lebih buruk misalnya. Nah, dari situ mungkin kita bisa lihat ya, apakah itu berpengaruh ke pilihan presiden maupun pilihan partai politik mereka. Ya kan ya, terima kasih. Secara teoritis, asesmen atau penilaian terhadap kondisi ekonomi sekarang ini lebih baik atau tidak dibanding sebelumnya, tahun lalu, katakan begitu. Biasanya kalau penilaiannya positif, sekarang lebih baik, biasanya orang menginginkan mempertahankan yang sedang berkuasa sekarang. Itu pertama. Sebaliknya, yang menilai kondisi sekarang lebih buruk dibanding sebelumnya, cenderung ingin melakukan perubahan, mengganti atau mencari orang yang kurang lebih kontras terhadap yang sedang berkuasa sekarang. Ya. Nah, dalam konteks ini kita punya data dari survei 2 tahun terakhir kan ya, gabungan. Orang yang menilai kondisi secara umum, kondisi ekonomi lebih buruk atau jauh lebih buruk itu 37% ya, secara umum. Dibanding dengan yang mengatakan lebih baik atau jauh lebih baik 33%. Jadi lebih banyak yang mengatakan negatif daripada yang positif. Gitu ya. Secara umum kan ya. Perbedaannya sekitar berapa itu? 3%? Iya, 3%. Gitu ya, 3%. 3%. Sementara yang ya 3-4%. Sementara yang mengatakan sama saja, tidak ada bedanya, kira-kira begitu, itu sekitar 26-27%, kira-kira gitu ya. Nah, dari proporsi ini, orang yang berlatar belakang penilaian seperti ini yang memilih Anies seperti apa? Orang yang mengatakan keadaannya lebih buruk itu memilih Anies 27%. Sementara yang mengatakan lebih baik itu 21%. Jadi ada perbedaan signifikan. Jadi cenderung orang yang ingin perubahan tidak menginginkan yang sekarang itu ada pada Anies. Karena selisih yang menilai positif itu lebih rendah ya, jauh ya, dengan yang lebih buruk. Lebih rendah daripada yang mengatakan lebih buruk, gitu ya. Jadi lebih negatif. Kalau memberikan penilaian lebih negatif, itu diartikan secara teoritis orang ini ingin perubahan. Nah, artinya apa? Jelas Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Tapi setidak-tidaknya orang yang menggantikan Pak Jokowi itu harus orang yang beda dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu ya. Mungkin dalam hal ini yang Anies dipersepsikan sebagai oposisi, orang yang beda lah. Setidak-tidaknya dalam hal ini Anies dianggap lebih oposisi atau lebih beda daripada Pak Jokowi, atau Anies ini semacam antitesis terhadap Pak Jokowi, kira-kira begitu di mata pemilih ya. Beda dengan Anies adalah Ganjar. Ganjar ini adalah kelanjutan dari Pak Jokowi, gitu ya. Jadi orang yang happy dengan kondisi sekarang itu cenderung milih Ganjar. Sebaliknya yang kurang happy itu memilih Anies. Kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang kecenderungannya adalah Ganjar ini kecenderungan dari kondisi ekonomi di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Jadi orang yang happy dengan kondisi sekarang. Jadi menginginkan Ganjar ini adalah memilih Ganjar sebagai refleksi dari sikap positif terhadap kondisi ekonomi sekarang, itu. Sementara Prabowo itu does not matter, gitu ya. Jadi yang mengatakan lebih buruk dengan yang mengatakan lebih baik ya tidak signifikan, cuma 1%. Jadi ini pertarungan. Kalau
efek dari persepsi kondisi ekonomi ini adalah berkaitan pertarungan antara Anies sama Ganjar. Pak Ganjar ya. Kalau dua orang ini maju sebagai calon presiden kan ya. Udah langsung kelihatan nih. Itu dalam pemilihan presiden menjelang 2024. Nah, bagaimana dengan pilihan legislatif ya? Kan ya, kita melihat kerangka teoritis juga sama gitu ya. Jadi yang menilai kondisi positif sekarang itu cenderung akan memilih orang yang ingin partai itu terus PDIP. Berkuasa ya. Dalam hal ini PDIP terutama ya. Sebenarnya kan partai-partai yang lain juga koalisi mendukung pemerintah. Tapi yang utama kan PDIP, yang utama highly PDIP. associated ke situ tuh PDIP. PDIP gitu ya. Jadi yang lebih mewakili dari sisi partai itu adalah PDIP. Sebaliknya, nah kita melihat setidaknya di parlemen sekarang yang tidak masuk pada pemerintahan adalah PKS sama Demokrat. Apakah kecenderungan ini negatif dalam melihat kondisi sekarang? Kita lihat yang mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk pada PDIP 24, sementara yang mengatakan lebih baik jauh lebih baik 29. Artinya apa? Cenderung adalah ingin melanjutkan gitu ya PDIP pada pemilih ini. Nah, sebaliknya kita melihat pada Demokrat gitu ya. Yang mengatakan lebih buruk cenderung gitu ya, walaupun tidak terlalu jauh bedanya ya, 7 dengan 6 gitu ya, 1%. Kita melihat pada PKS, nah, ini baru ya, PKS lebih nyata gitu ya, ingin perubahan, jangan PDIP lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi penilaiannya terhadap kondisi ekonomi itu adalah cenderung negatif, dan oleh karena itu menginginkan orang ini adalah PKS mendapatkan posisi yang lebih penting dalam pemilu 2024 yang akan datang kira-kira kan ya. Jadi secara umum it matters gitu ya, bahwa penilaian terhadap kondisi ekonomi itu penting terhadap pilihan partai politik maupun capres seperti yang udah kita diskusikan tadi. Dan lagi-lagi ini masih konsisten dengan persepsi umum lah ya, yang kita ambil secara apa ya, informal gitu, kita baca di sosial media. Datanya menunjukkan mendukung memang asumsi itu. Iya benar begini gitu. Mau dilihat ininya nggak, apa predicted probabilities-nya? Predicted probability-nya sebelumnya kan faktor tingkat pendidikan yang kita bahas. Nah, kita lihat di sini evaluasi atas kondisi ekonomi gimana? Kita lihat persis seperti dalam data tadi, dalam pemilihan presiden, evaluasi atas kondisi ekonomi itu cenderung negatif terhadap Anies gitu ya. Jadi yang mengatakan kondisi ekonomi itu baik, itu akan menyerang Anies. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sebaliknya yang menilai kondisi ekonomi itu positif, tidak baik gitu ya, itu memperkuat Ganjar. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini faktornya. Jadi ke depan kalau kondisi ekonomi kita itu semakin buruk, katakan begitu, itu akan menguntungkan Anies. Akan memperkuat pemilih Anies. Sebaliknya, bukan kondisi ekonomi semakin buruk, tapi kondisi ekonomi dianggap semakin buruk. Iya betul, persepsi, bukan ini. Persepsi atau apa yang dialami oleh pemilih, dia merasakannya kondisi ekonomi sekarang makin buruk gitu ya. Kalau itu yang dia rasakan dan jumlahnya makin naik, itu akan memperbesar pemilih Anies. Iya. Kira-kira itu apa prediksinya? Iya, kecenderungan begitu. Sebaliknya akan menggerus pemilih Ganjar. Nah, oleh karena itu Ganjar ini betul-betul nempel dengan pemerintahan sekarang. Setelah kita kontrol dengan pendidikan, kita kontrol dengan ideologi, kita kontrol dengan agama, itu punya pengaruh yang signifikan gitu ya. Lain dengan Prabowo doesn't matter. Ekonomi mau baik atau mau buruk, tidak berpengaruh. Yang menggoyang itu adalah Anies. Gitu ya. Tapi kalau pendidikan lebih ngefek di Pak Prabowo ya. Pak Prabowo negatif. Iya, negatif. Jadi semakin tinggi orang pendidikannya jumlahnya makin banyak, itu cenderung Pak Prabowo tidak mendapat tempat. Demikian juga sebaliknya. Kalau ekonomi, semakin kondisi ekonomi sekarang ini baik, dinilainya oleh masyarakat, dipersepsikannya, maka Ganjar menjadi semakin kuat. Anies menjadi semakin lemah. Kira-kira begitu. Itu efek dari persepsi atas kondisi ekonomi, dan dalam studi-studi pemilu ini sering dinilai sebagai faktor yang sangat penting kan ya. Dan mungkin di kita juga penting kalau dilihat datanya seperti ini. Datanya memang jadi betul. Kita sudah bisa simpulkan sebetulnya dari faktor-faktor yang dan menyenangkan kan ya bagi saya ya. Karena apa? Kalau kita bandingkan agama, ideologi, evaluasi atas kondisi ekonomi gitu ya. Ideologi aja nih, ideologi itu seimbang sebetulnya dengan evaluasi atas kondisi ekonomi. Ya kan? Kedua-duanya itu signifikan. Kalau identitas agama saja itu tidak penting. Kalau dikontrol dengan faktor-faktor pendidikan, evaluasi atas kondisi ekonomi,
dan dengan faktor ideologi. Berarti udah masuk ke gagasan lah gitu Iya, ya. betul. Kita udah bicara tentang ideologi politik Iya, betul. dan in a way ideologi ekonomi. Betul. Kalau ada Bukan sekedar identitas. dia beragama apa, kira-kira. Jadi ini Dan itu kemajuan. menunjukkan progres Iya. gitu. Ada kemajuan dari bagaimana pemilih Pemilih menentukan kita. sikap gitu ya. Betul. Dan dari sini kita udah bisa simpulin bahwa 4 faktor yang kita bahas ini memang berpengaruh ya. Berpengaruh, Berarti, baik betul. itu di pilihan presiden maupun pilihan partai Legislatif. politik. Ya. Dan jangan anggap enteng itu. Siapa saja yang kontes Yang di dalam akan ikut pemilu 2024 kontestasinya ini. ya. Betul. Diperhatikan nih faktor-faktor Faktor-faktor ini. ini, ya. Terutama mungkin kalau dalam konteks ekonomi tadi Ya. yang sekarang lagi berkuasa berarti harus mikir Kan keras kita dengar kan supaya orang nggak seperti menambah yang menganggap ekonomi buruk. iya, Pak Jokowi kan beberapa kali bilang tahun depan gelap. Pak Jokowi sendiri yang bilang kan, Iya, beberapa iya, kali. iya. Itu artinya itu warning Iya. terhadap calon atau partai yang nempel sama Pak Jokowi. Bahwa ini basis suaranya Pak Anies akan membesar nih kalau Iya, itu terjadi. kalau itu gitu ya. kalau itu terjadi, Iya, iya, iya. itu kira-kira logikanya. Oke. Kan ya. Cukup jelas ya harusnya pembahasan kita hari ini. Nanti di lain waktu kita akan mungkin Lanjut. mengulik lagi bagian lainnya dari pemilu 2024. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di episode Bedah Politik berikutnya.